Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang hadir pertama di kelas? Haikal, baiklah silakan Haikal mendapat kesempatan untuk memimpin doa. Silakan Haikal. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Coba semuanya tengok di kanan dan di kirinya. Ada tidak yang tidak hadir? Bagaimana? Hadir semua? Alhamdulillah, kalau hadir semua ya, tetap dijaga ya semangatnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada tidak yang masih ingat apa itu pengertian teks laporan hasil observasi? Ayo, siapa yang mau jawab? Nanti Ibu kasih poin tambahan ya. Ya, Dimas silakan. Ya, benar sekali. Seperti yang sudah Dimas jelaskan, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi jawaban umum mengenai sesuatu hal yang didasarkan pada kegiatan observasi di lapangan. Benar sekali, tepuk tangan untuk Dimas. Nah, selain Dimas, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Doni silakan. Ya, benar sekali Doni. Jadi teman-teman, menurut Doni, kegiatan observasi adalah kegiatan pengumpulan data atau informasi yang dilakukan di lapangan. Baik, tepuk tangan untuk Doni. Ya, semuanya sudah ingat ya tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Terima kasih kepada Dimas dan Doni yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Baiklah, karena semuanya sudah paham ya tentang materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang isi teks laporan hasil observasi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa saja sih isi dari teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk KD-nya yang pertama yaitu KD 3.1, yaitu memahami teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Selanjutnya KD 4.1 yaitu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan teks laporan hasil observasi dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan kembali isi teks laporan hasil observasi dengan benar. Nah, untuk metode pembelajarannya, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian akan membaca dulu materi tentang isi teks laporan hasil observasi. Setelah itu, mari kita berdiskusi tentang materinya. Kalau semuanya sudah paham, nanti akan kita coba langsung untuk mengerjakan lembar kerja siswa ya. Nah, nanti keaktifan kalian selama di kelas akan Ibu nilai ya. Nanti akan Ibu masukkan ke poin keaktifan. Nanti hasil lembar kerjanya juga akan Ibu nilai. Jadi semuanya
tolong dikerjakan dengan maksimal ya. Semuanya hari ini harus belajar dengan maksimal. Siap? Ya, baiklah. Mari kita mulai dengan kegiatan literasi terlebih dahulu. Nah, sebelum mulai mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, mari kita baca terlebih dahulu ya. Semuanya dibuka buku bahasa Indonesia ya, di halaman 4.b tentang informasi ya dalam teks laporan hasil observasi. Ya, semuanya dibaca dulu ya. Baiklah, semuanya sudah selesai membaca ya. Jadi apa? Informasi dalam teks laporan hasil observasi? Ya, Mahen silakan. Ya, benar sekali. Jadi, informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Betul sekali. Nah, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu tidak fakta itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Angkat tangannya. Ya, Tio silakan. Ya, benar sekali. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi ya. Jadi, fakta ini merupakan kenyataan atas informasi yang benar-benar terjadi dan kebenarannya tidak dapat terbantahkan ya. Jadi bukan fiksi atau imajinasi semata, melainkan peristiwa yang memang benar terjadi, begitu ya. Nah, untuk teks laporan hasil observasi juga isinya harus memuat fakta yang terjadi dan dipandang secara objektif. Sampai sini ada yang mau bertanya? Iya, Haikal silakan. Ya, jadi Haikal bertanya, Ibu, objektif itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Baiklah, Ibu jelaskan ya. Nah, objektif ini berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan dan pendapat pribadi. Jadi, ketika meneliti sesuatu, mengobservasi sesuatu, kita ini tidak boleh hanya memandang dari sudut pandang diri sendiri saja ya. Jadi harus berdasarkan keilmuan dan berbagai macam sudut pandang, gitu ya. Bagaimana? Sudah paham, Haikal? Sudah? Yang lain sudah? Semuanya sudah paham? Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke aktivitas selanjutnya ya. Nah, kita akan melakukan aktivitas kelompok ya, yaitu mengerjakan proyek kelompok dalam bentuk lembar kerja. Silakan semuanya dibuka ya. Teks laporan hasil observasi lidah buaya. Nah, di situ sudah ada ya teks laporan hasil observasinya tentang lidah buaya. Lalu di bawahnya sudah ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Silakan Ibu beri waktu 15 menit. Baiklah, 15 menit sudah berlalu. Apakah seluruh kelompok sudah selesai dalam mengidentifikasi teks laporan hasil observasi lidah buaya? Oh, kelompok 3 belum. Tinggal apa? Tinggal bagian akhir. Baiklah, Ibu beri waktu 5 menit lagi ya, diselesaikan ya. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah selesai? Sudah, alhamdulillah ya. Berarti semua kelompok sudah selesai dalam melakukan identifikasi. Nah, sekarang waktunya kalian untuk melakukan presentasi di depan kelas ya. Ibu tunjuk ya. Mulai dari kelompok 2, silakan. Ya, alhamdulillah seluruh kelompok sudah melakukan presentasi dengan sangat baik ya. Tadi mulai dari kelompok 2 ya, hasil observasinya sangat bagus, sangat lengkap ya, mulai dari menjelaskan objeknya yaitu lidah buaya, kemudian menjelaskan fakta-fakta yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi tersebut hingga membuat kesimpulan ya. Seluruh kelompok juga sudah sangat bagus ya. Namun tadi kelompok 5 saat melakukan presentasi masih banyak bercanda ya.
Nah, nanti lain kali harus lebih fokus lagi ya, agar presentasi berjalan dengan maksimal. Siap? Oke, nah bagaimana sekarang? Masih ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi isi pokok teks laporan hasil observasi? Kalau ada yang masih bingung, angkat tangannya lalu bertanya ya. Ya, silakan Tian. Ya, jadi Tian bertanya bagaimana sih cara menemukan pokok-pokok dari isi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum Ibu jawab, ada tidak yang mau mencoba menjawab? Oh iya, Juan, silakan. Ya, benar sekali seperti yang sudah Juan jelaskan ya. Jadi, pokok-pokok dari isi teks laporan hasil observasi dapat ditemukan pada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan dari suatu paragraf. Bagaimana Tian, apakah sudah paham? Sudah? Baiklah. Yang lain ada lagi tidak yang mau bertanya? Angkat tangannya ya kalau ada. Bagaimana? Sudah tidak ada lagi? Berarti semuanya sudah paham ya. Baiklah, kalau semuanya sudah paham ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, benar sekali. Informasi dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan tentang objek yang diamati. Lalu apalagi? Ya, cara menentukan pokok dari teks laporan hasil observasi adalah dengan melihat kalimat utama ya. Tadi kalimat utama apa? Ya, kalimat yang mengandung pokok pikiran atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan dari setiap paragraf. Baiklah, bagus sekali ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian buka halaman 8 ya. Ini tentang hasil observasi tanaman jahe. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nah, kita akan bahas tentang hasil observasi tanaman jahe ini pada pertemuan selanjutnya dan akan Ibu masukkan ke dalam nilai evaluasi kalian. Bagaimana? Semuanya mengerti? Baiklah, kalau semuanya sudah mengerti, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mahen pimpin doa ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah belajar dengan sangat maksimal hari ini ya. Tetap dijaga ya semangatnya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.